Sampai suatu ketika ada seseorang yang sangat-sangat ngefans dengan Rasulullah, sangat-sangat cinta dengan Rasulullah. Dia hanya memiliki rasa cinta, dia hanya memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah. Sampai-sampai dalam hal ibadah dia tidak seperti orang-orang yang ahli ibadah, di mana dia kerjaannya tidur. Ketika Rasulullah datang ke masjid, dia bangun, kemudian kembali ke tempat pertapaannya, tidur lagi. Rasulullah datang, dia kemudian menghampiri Rasulullah, terus setelah itu bersalaman dengan Rasulullah. Lama-kelamaan Rasulullah bertanya, kamu itu sukanya ketemu salaman tidur, ketemu salaman tidur, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya seperti ini ya Rasulullah, inilah saya, adanya ya seperti ini. Mau meniru sahabat-sahabat panjenengan yang top dalam beribadah. Sahabat Umar 1000 rakaat ketika sholat malam. Sahabat Utsman menghatamkan Al-Quran hanya 1 malam. Sahabat ini rakaatnya beribu-ribu ketika sholatul lail. Saya hanya seperti ini. Tapi ya Rasulullah, kalau seandainya hitung-hitungan masalah cinta, saya punya cinta yang tidak bisa terkalahkan oleh yang lain. Inilah saya. Tapi saya bisanya cuma salaman tok. Tapi saya bisanya cuma pingin ketemu sama panjenengan tok. Gimana ya Rasulullah kalau menurut panjenengan? Dijawab oleh Rasulullah, anta ma'i fil jannah. Kelak kamu nanti bersama dengan saya di surganya Allah. Dia langsung keluar dari masjid, teriak-teriak saking senengnya, alhamdulillah aku diterima oleh Rasulullah, alhamdulillah aku nanti bersama dengan Rasulullah. Seperti orang gila. Sahabat Umar lihat orang yang seperti itu, langsung dipegang oleh sahabat Umar. Kamu apa-apaan? Kayak orang gak tahu malu saja, teriak-teriak di tengah pasar. Dijawab oleh orang ini, kamu gak tahu sih kronologinya. Saya seperti ini karena saya baru saja dinilai oleh Rasulullah. Saya seperti ini baru saja saya dikatakan oleh Rasulullah, kalau saya nanti akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah. Kaget sahabat Umar. Loh kamu loh kerjaannya tidur toh, kok bisa bareng sama Rasulullah? Emang modal kamu itu apa? Cinta, cinta. Ini langsung sahabat Umar mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Sahabat Umar kemudian ikut senang. Akhirnya sahabat Umar pun juga ikut berdendang. Orang seperti ini saja bersama dengan Rasulullah, apalagi saya, nyawa saja tak berikan ke Rasulullah. Akhirnya sahabat Umar pun juga ikut menari, berputar-putar di kota Madinah. Kemudian ini tarian ini kemudian disebut dengan tarian darwis atau tarian sufi, yang di Turki disebut dengan tarian samaniyah, yang diriwayatkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Berputar-putar seperti itu. Ini karena berputar-putar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Nah ini. Nah kalian pun juga tidak jauh beda. Tadi ada yang sampai tangannya ke kanan, ke kiri, terus kemudian ada yang kepalanya ke bawah, terus ke atas, ada yang kepalanya ke bawah, terus kemudian enggak berdiri-diri. Ketika didendangkan sholawat, ketika didendangkan syair-syair pujian kepada Kanjeng Nabi, inilah satu rasa cinta. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kenapa sih kalau kita berzikir itu selalu bergoyang-goyang ke kanan ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata terpejam, kemudian badan bergoyang ke kanan dan ke kiri.
dia seakan-akan tidak ingat di depannya ada calon mertuanya. Nggak ingat. Ini adalah satu ekspresi rasa cinta yang tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Dan juga tidak bisa masuk dalam kaidah yang mana al-hukmu bidzawahir, nggak bisa. Ketika ada orang mengatakan berzikir sambil bergoyang itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya di zaman Rasulullah, sehingga dia menghukumi secara zahir saja karena tidak ada di zaman Rasulullah, kemudian dikatakan sebuah bid'ah. Ini adalah salah mutlak dan salah total. Ini. Kita memberi alasan itu adalah satu ekspresi dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Ekspresi yang ada di dalam hati ini tidak bisa dibatasi dengan apapun. Al-mahabbah ghairul mahdudah. Yang namanya cinta itu tidak ada batas. Cinta tidak ada batas. Maka apa yang terekspresikan dalam diri kita, mulai dari hati kita, kemudian terekspresikan dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, ini tidak bisa dibatasi. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dawuh, idza sabatal aslu fil qalbi akhbaral lisanu bil furu'i. Ketika ada sesuatu yang sudah menancap di dalam hati, maka pastilah lisan akan mengabarkan apa yang ada di dalam hatinya. Gak bisa dibatasi. Masya Allah. Ada satu perkataan Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, orang yang hidup pada 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Rabi'ah Al-Adawiyah, anak keempat, sehingga beliau dinamakan dengan Rabi'ah. Rabi'ah Al-Adawiyah satu kurun dengan Imam Hasan Basri. Beliau pernah menuturkan satu kata yang mungkin sulit untuk kita tiru. Ya Allah, kalau toh memang pintu surga itu tertutup untukku, maka tutuplah. Kalau toh memang pintu neraka itu terbuka untukku dan itu diperuntukkan untuk diriku, masukkan aku ke dalam neraka tersebut. Kalau toh memang dunia ini menginginkan aku saat ini, matikan aku saat ini. Tapi kalau aku sedang berhadapan denganmu ya Allah, janganlah kau sekali-kali memalingkan wajahmu kepadaku. Ini